Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, tolong share screen-nya diaktifkan dulu. Nah, nuwasil fi dirasati kitab Nukhbatul Fikr ta'lif Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai dalam pembahasan as-sahih, ya, yakni as-sahihu li dzatihi, dan juga sudah kita terangkan mengenai maratibus sihah, ya, dalam dua bentuknya atau dari dua itibarnya. Ada maratibus sihah dari sudut pandang isnad yang sudah kita bahasakan as-sahul asanid, dan yang kedua atau yang dibahasakan oleh para ulama dengan pembahasan as-sahul asanid, dan yang kedua adalah maratibus sihah bi i'tibar al-kitab, dari sudut pandang kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Dalam hal ini as-sahul kutub, yakni sahih al-Bukhari wa Muslim, atau as-sahul hadis ma ittafaqa alaihi muttafaqa fi ikhrajihi al-Bukhari wa Muslim. Nah, kemudian dengan maratib yang sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dan saya lupa ya kemarin. Tolong untuk semua santri yang hadir, kalau yang offline, ya, kemarin kita ada PR untuk penyebutan as-sahul asanid, hafalan as-sahul asanid, ya, distorkan ke mas'ulnya yang kalau di offline. Kalau online silakan kirim langsung ke nomor saya, hafalan suara hafalannya. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, fa in khaffa ad-dabtu fal hasanu li dzatihi wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Pembahasan berikutnya adalah al-hasan li dzatihi. Apa itu al-hasan li dzatihi? Kata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, fa in khaffa ad-dabt, kalau dhabt perawi tersebut khaffa, yakni khafif, ringan hafalannya, dia masih punya dhabt yang baik tapi tidak tam, tidak sempurna sebagaimana pada hadis sahih, ya, sebagaimana pada hadis sahih. Yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan adalah masalah dhabt perawinya. Kalau sahih itu adalah tamul dhabt, yang ditandai dengan status siqah atau lebih daripada sekedar siqah, misalnya siqatun siqah, siqatun sabat, atau imam, ya, siqatun mutqin, amirul mu'minin fil hadis, dan seterusnya. Ini semua lafaz-lafaz yang menunjukkan rawi tersebut mengumpulkan antara adalah dan tamul dhabt. Adapun hasan, maka pembedanya cuma satu, bahwa perawi dari hadis tersebut dia masih memiliki dhabt, dia tidak tidak kurang dhabatnya, bukan orang yang tidak punya hafalan, bukan orang yang minus hafalannya, dia masih punya hafalan, masih kuat, tapi khafif jika dibandingkan dengan hafalan perawi yang siqah. Nah, adapun yang lainnya maka sama seperti hadis sahih. Nah, maka kita bisa katakan al-hasan li dzatihi adalah mislus sahih. Ya. Definisinya sama seperti sahih, persyaratannya juga sama seperti sahih. Illa anna fihi man khaffa dhabtuhu. Kecuali di dalam sanadnya ada rawi satu orang atau lebih atau satu tabaqat atau dua tabaqat, ya, walaupun satu tabaqat ada rawi yang dhabtnya ringan. Ya, misalnya
antara perawi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan sahabat lah. Sahabat kan jelas ya. Itu ada 4 orang, ada 4 tabaqat masalan. Ada 4 tabaqat. Kemudian semua tabaqat ini siqah semuanya, kecuali satu tabaqat ada yang hasan atau ada yang soduk. Maka yang seperti ini hadisnya dihukumi hasan. Kenapa? Karena sudah berlalu bahwa al-ibratu bil aqal. Yang menjadi patokan dalam menghukumi jenis hadis tertentu adalah yang paling sedikit. Kalau hadis ini punya 4 tabaqat selain sahabat misalnya, 4 tabaqat ya. Kemudian 3 tabaqat siqah semuanya, ada 1 tabaqat yang hasan salah satunya, maka ini dianggap sebagai hadis hasan. Ya. Baik. Adapun persyaratan lain sama. Kalau kemarin persyaratan hadis sahih itu harus ittisalus sanad, maka itu juga harus berlaku pada hadis hasan. Hadis hasan harus muttasil sanadnya. Kemudian yang kedua, kalau di hadis sahih kemarin harus adalatul ruwat, rawinya harus adil, ditambah dengan tam dhabtur ruwat, sempurna dhabat perawi. Maka dalam hadis hasan adalah sama, tetap dipersyaratkan, yang berbeda cuma di sini. Ya. Kalau di hasan dia khafif ad-dhabat, ringan dhabatnya. Ya, kalau kita perumpamakan kemarin tamu dhabat, dia punya 1000 hadis misalnya, dia cuma salah 10, dia punya 1000 hadis dia cuma salah 20, itu siqah. Tapi kalau misalnya dia punya 1000 hadis, dia salah 100, ya, atau mungkin dia salah 50, maka ini khafifud dhabat. Khafif ad-dhabat. Dari 1000 dia salah 50 masalan, atau dia salah 100, maka ini khafifud dhabat. Ini sekedar takrib tentunya. Baik. Kalau kemarin adalatul ruwat, ya, ditambah dengan dhabat yang sempurna, itu dikatakan siqah. Maka adalatul ruwat ditambah dengan dhabat yang khifah, yang ringan, maka namanya apa? Disingkat soduk. Soduk, ya, atau bukan disingkat ya, ini penamaannya. Atau misalnya nama lain, penyebutan lain hasanul hadis. Ini alfaz jar wa ta'dil akan datang nanti di akhir atau di khatimah kitab Nukhbatul Fikar ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah akan menyebutkan beberapa alfaz jar wa ta'dil, yakni untuk menggambarkan perawi yang memiliki adalah dan dhabat yang sempurna, pakai lafaz apa saja selain siqah dan yang lain, yang semisalnya, yang setara dengan itu atau di atasnya. Demikian pula kalau rawi itu adalahnya bagus, tapi dhabatnya agak kurang sedikit, ya, khafifud dhabat, agak ringan dibandingkan siqah, maka ya statusnya atau derajatnya dalam jar wa ta'dil dikatakan fulan saduq, atau dikatakan fulan hasanul hadis, atau misalnya fulan la ba'sa bihi, la ba'sa bihi, atau dikatakan fulan siqatun insyaallah masalah. Siqah insyaallah. Kalimat siqah ini siqah tapi ada takliknya insyaallah. Ini menunjukkan bahwa dia tidak siqah, melainkan di bawahnya siqah, yakni hasan, soduk dan semacamnya. Baik. Apalagi syarat yang lain, ada musyudud, ada mul muallal, ada mul illatil qadihah, semuanya dipersyaratkan. Jadi satu-satunya perbedaan antara hadits sahih li dzatihi dengan hasan li dzatihi adalah apa? Ini. Satu-satunya alasannya satu-satunya perbedaannya adalah apa? 6. Khafifud dhabat ini. Khafif ad-dhabat dalam masalah ad-dhabat. Baik. Misalnya hadis masalan contohnya adalah hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi. Dia berkata qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai an Abi Imran Al-Jauni an Abi Bakar bin Abi Musa an abihi. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Bahwa surga di bawah bayang-bayang pedang. Nah, syahidnya di sini semua sanad terpenuhi atau semua persyaratan sahih terpenuhi. Ittisalus sanad di sini pakai haddatsana. Semua yang lainnya dia pakai an, ya, namun tidak ada yang mudallis. Dan ihtimalul liqa, memungkinkan bertemu, maka ini dianggap muttasil. Dianggap apa? Muttasil. Kemudian semuanya adalah perawi yang adil. Hanya saja satu orang di antaranya ada yang debitnya khafif, yaitu siapa? Ini Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Beliau rawi yang hasan atau saduq. Hasanul hadis atau saduq. Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai rahimahullahu taala. Yang lainnya thiqah. Yang lainnya apa? Thiqah. Jelas sampai sini? Maka Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai inilah yang menjadikan, ya, karena derajat beliau tidak sampai thiqah, maka hadis ini dihukumi hasan lidzatihi namanya. Hasan lidzatihi. Jelas sampai sini? Ini contoh. Qala rahimahullahu taala, fa in khaffa ad-dabtu fal hasan lidzatihi. Hasan lidzatihi yakni karena dia menjadi hasan tanpa butuh bantuan dari jalan lain. Dianya sendiri hasan. Nah, summa qala wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Dan kalau ada hadis hasan semacam ini datang dari jalan lain, misalnya hadisnya sama, ya, teks matanya sama, al-jannatu tahta dhilalis suyuf, tapi datang dari jalan yang lain dengan status yang hasan juga, maka hasan bertemu dengan hasan, menguatkan hasan yang lain, itu bisa naik ke derajat apa? Sahih, yakni sahih li ghairihi. Kata beliau, wa bi kasrati turuqihi yusahhah. Dan kalau hadis hasan ini, ya, ini misal li hadis apa? Misal lil hadis al-hasan li dzatihi. Gitu ya. Contoh untuk hadis hasan li dzatihi. Nah, kalau hadis hasan li dzatihi ini ada pendukungnya atau memiliki pendukung dari jalan yang lain, ya, maka dia dikatakan sahih li ghairihi. Dia dikatakan sahih li ghairihi. Baik. Masalan, ini hadis sahih li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-salati bis-siwaki 'inda kulli shalah." Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi dari haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Abd bin Sulaiman. Abu Quraib juga termasuk guru Imam Muslim. Qala haddatsana Abd bin Sulaiman an Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr di sini Muhammad bin Amr bin Alqamah. An Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka siwak setiap kali sholat. Hadis ini hasan lidzatihi. Kenapa? Gara-gara ini. Atau dikarenakan beliau ini Muhammad bin Amr bin Alqamah, beliau masyhur sebagai rawi yang hasan. Muhammad bin Amr bin Alqamah, rawi yang hasan. Maka hadis ini sendiri adalah hasan lidzatihi. Kemudian hadis yang sama, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Amr an-Naqid. Amr ibn Muhammad ibn an-Naqid wa Zuhair bin Harb. Lihat di sini Imam Muslim rahimahullah menggabungkan 3 orang guru. Dan ini tidak ada yang boleh tidak sembarangan orang yang bisa menghimpun lebih dari dua guru atau lebih dalam satu sanad, kecuali oleh orang yang memiliki hafalan yang kuat seperti Imam Muslim. Ya. Qalu haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Baik. Nah, dari Abu Zinad, ya, Abdul siapa kemarin namanya? Abu Zinad Abdurrahman bin Hurmuz. Iya. Dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. 6. Atau Abu Zinad Abdullah bin Zakwan, ya, Abdullah bin Zakwan kalau salah. Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz. Al-A'raj nama beliau Abdurrahman bin Hurmuz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati wa fi hadits Zuhair ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Nah, kita lihat di sini. Ini sanadnya ya. Ala Raj Abdurrahman bin Hurmus, saya Abdullah bin Zakwan Abu Zinad. Nah, yang hasan di hadisnya Tirmidzi adalah Muhammad bin Amr bin Alqamah. Muhammad bin Amr bin Alqamah. Kemudian dia dapat pendukung dari jalan yang lain. Ya. Berbilang jalannya ini hadis ini berbilang jalannya. Hadis Abu Hurairah yang padanya ada Muhammad bin Amr bin Alqamah berbilang jalannya ya, ada pendukung dari jalan yang lain. Maka ini hadis atau riwayat Abu Salamah ini dikatakan hadis apa? Hadis sahih li ghairihi, dikarenakan ada pendukung dari jalan yang lain. Baik. Sudah ya? Ini contoh untuk hadis hasan atau sahih li ghairihi. 6. Kita kembali. Ini selesai pembahasan mengenai hadis sahih apa, hadis hasan apa, hadis hasan li dzati apa, dan hadis sahih li ghairihi apa. Sebenarnya dalam pembahasan hasan li dzati itu ada pembahasan ya berkenaan dengan ikhtilaf di kalangan ahlul ilm mengenai apa definisi hasan li dzatihi. Di antaranya adalah tarifnya Al-Khattabi rahimahullahu taala yang masyhur, yang dikutip dalam beberapa buku-buku mustalah dari kalangan mutaakhirin. Namun kita belum saatnya bahas di matan ini ya. Nah, dan apa yang disebutkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam definisi sahih atau definisi hasan li dzatihi, yakni perbedaan antara sahih dengan hasan hanyalah dalam masalah dobat, yang satunya tam, yang satunya khafif. Maka inilah tarif yang mukhtar, inilah definisi yang paling baik dalam mendefinisikan hadis hasan li dzatihi. Baik, tsumma qala rahimahullahu taala fa in jumi'a falitaraddudi fin naqili haitsu tafarrudu wa illa fa bi'tibari isnadain. Nah, masalah berikutnya sudah disebutkan bahwasanya hadis hasan itu berada di bawah tingkatan as-sahih. Berada di bawah tingkatan apa? As-sahih. Dan apa namanya? Dan sudah kita jelaskan pada daurah sebelumnya dalam kitab Bulughatul Hadits bagaimana pembahasan dalam masalah adanya hadits hasan atau dijadikannya hadits hasan sebagai jenis hadis tersendiri antara sahih dengan dhaif di kalangan mutaakhirin. Yakni dijadikannya dia sebagai jenis hadis yang berdiri sendiri. Walaupun kita sudah terangkan bahwasanya penyebutan kata al-hasan atau penggunaan istilah hasan menurut istilah mutaakhirin itu sudah ada di kalangan mutaqaddimin, yakni bermakna sahih tapi di sahih tingkatan bawah. Namun mereka para ulama mutaqaddimin tidak menjadikan hasan sebagai suatu jenis atau nama hadis tersendiri mustaqil dari sahih dan dhaif, melainkan mereka mengkategorikannya ke dalam hadis sahih tapi di tingkatan sahih yang paling rendah. Nah, sekarang intinya adalah baik itu mutaqaddimin maupun mutaakhirin, walaupun di sini tentunya lebih spesifik di kalangan mutaakhirin. Sudah jelas bahwasanya hasan itu berada di tingkatan apa? Di tingkatan sahih. Nah, namun ditemukan dalam ibarat sebagian ahlul ilm, mereka mensifati satu hadis dengan menggabungkan dua sifat ini. Dikatakan misalnya hasanun sahih. Hadza haditsun hasanun sahih. Nah, apa makna kalimat hasan sahih di sini? Nah, kok bisa menggabungkan dua sifat pada satu hadis yang sama, sementara dua sifat ini berbeda tingkatan? Kenapa bisa digabungkan? Apa maknanya? Nah, sebelumnya
pembahasan mengenai makna hasan sahih ini, apa makna hasan dan sahih ketika digabungkan dalam kemudian digunakan untuk mensifati suatu hadis, ya. Ini merupakan istilah yang sering digunakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Bahkan disebutkan dari beliaulah masyhur penggunaan istilah hasanun sahih. Di kalangan ulama terdahulu ada penamaan sahih, ada pensifatan hadis dengan hasan, tapi menggabungkan antara hasan dan sahih itu hanya masyhur dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jelas sampai sini? Ini hal yang pertama. Maka pembahasan mengenai apa artinya hasan sahih ini sebenarnya masalah sifatnya tidak bersifat menyeluruh ke semua kitab-kitab hadis. Ya. Pembahasan ini hanya muncul ketika kita berbicara mengenai Al-Jami' At-Tirmidzi. Ya, kitab Sunan At-Tirmidzi, karena hanya disitulah ya ditemukan penggabungan antara hasan dengan sahih. Maka sebenarnya ini kasus masalah ini tidak terlalu besar sebenarnya karena hanya melibatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya. Ini masalah yang pertama yang harus diketahui. Jadi ini bukan masalah yang bukan istilah yang masyhur, atau bukan istilah yang muttafaq alaih. Ya, bukan istilah yang muttafaq alaih, bukan juga suatu ibarat yang muntasyir, yang tersebar di kalangan ahlul ilm, tidak. Yang menggunakan pensifatan ini kepada satu hadis ya dengan dua sifat yang berbeda, hasanun sahih, itu hanya Imam Tirmidzi. Ini poin pertama yang harus difahami sebelum kita melanjutkan pembahasan. Jadi tidak tidak melibatkan banyak ulama, hanya Imam Tirmidzi dalam sunannya. Kemudian yang kedua yang butuh kita ketahui bahwa semua ulama yang membahas masalah apa makna ucapan At-Tirmidzi hasanun sahih, semuanya sepakat. Saya ulangi, semuanya sepakat bahwa hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi hasanun sahih itu hadisnya makbul, diterima. Jadi bukan hadis dhaif, hadisnya makbul. Antara sahih atau hasan itu saja. Jadi mereka semua menyatakan bahwa hadis yang dihukumi oleh Imam Tirmidzi hasanun sahih itu makbul, diterima. Ya, maka pada dasarnya masalah ini menjadi lebih ringan. Jelas sampai sini, kecuali kalau misalnya pensifatan At-Tirmidzi hasanun sahih kadang bermakna sahih, kadang bermakna dhaif, ini bermasalah. Tapi ketika mereka semua sepakat bahwa hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi hasanun sahih itu makbul, pokoknya diterima, terserah derajatnya hasan atau sahih, yang penting diterima, berarti kan masalahnya agak lebih mudah. Ya, karena kita hanya berbicara mengenai maratib nantinya. Yang jelas secara umum ini hadis diterima. Jelas sampai sini? Ini perkara yang kedua yang harus diketahui sebelum kita menyebutkan kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam menafsirkan kalam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, Imam Tirmidzi rahimahullahu taala tidak pernah mentasrih. Ya, tidak pernah mentasrih. Jelas sampai sini? Tidak pernah mentasrih dari lafaz beliau sendiri bahwa yang saya maksudkan dengan hasan sahih adalah ini nih, gitu. Jadi ini pemaknaan yang disebutkan oleh para ulama setelah At-Tirmidzi bahwa maksud At-Tirmidzi hasan sahih adalah ini, itu murni ijtihad. Yang mana itu ijtihad? Tentunya sekali lagi ijtihad para ulama lahir dari tatabbu wal istiqra. Lahir dari tatabbu istiqra. Adapun At-Tirmidzi sendiri tidak pernah mentasrih bahwa maksud saya hasan sahih adalah ini. Baik, ini tiga perkara yang harus diketahui berkenaan dengan istilah hasanun sahih. Yang pertama, dia terbatas atau dia ini istilah khusus digunakan oleh Imam Tirmidzi, beliau yang memasyhurkannya dan banyak beliau gunakan dalam Jami' At-Tirmidzi. Nah, kemudian yang kedua bahwa para ulama yang membahas masalah ini sepakat bahwa hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi hasanun sahih itu makbul. Itu apa? Makbul. Ini masalah yang kedua. Nah, dan kemudian masalah yang ketiga bahwa bahwa Tirmidzi rahimahullah tidak pernah mentasrih apa maksud hasan sahih menurut beliau. Maka ini adalah ijtihadat dari kalangan ulama setelah beliau yang memaknakan apa makna dari kalam beliau ini. Dan di sana ada beberapa karya tulis di kalangan ulama baik terdahulu maupun kalangan mutaakhirin yang mengadakan penelitian khusus, ya. Dikumpulkan semua hadis-hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi hasanun sahih dan didapati semuanya seperti yang kita katakan tadi bahwa semuanya adalah hadis yang makbul.
Semuanya adalah hadis yang makbul. Baik. Sekarang kalau 3 perkara ini sudah dipahami, maka kita masuk dalam pembahasan. Kalau begitu, apa makna At-Tirmidzi ketika menggabungkan 2 sifat, di mana 2 sifat ini beda tingkatan tapi disematkan kepada hadis yang sama. Dikatakan hadza haditsun hasanun sahih. Apa maknanya? Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, fa in jumi'a, yakni kalau sahih dengan hasan digabungkan, dikatakan hasanun sahih, kemudian disematkan dan disifati pada satu hadis, maka kata beliau kemungkinannya ada 2. Yang pertama, falit taraddudi fin naqil haitsu tafarrud. Maka kemungkinan yang pertama, At-Tirmidzi menggabungkan hasan dengan sahih karena adanya keraguan. Keraguan yang maksudnya di sini keraguan dalam status hadis tersebut. Apakah hadis itu sahih atau hasan? Yani sebagian ulama ada yang mensahihkannya dan sebagiannya ada yang menghasankannya. Maka an-naqil dikatakan sini falit taraddudi fin naqil. An-naqil di sini ini Tirmidzi. At-Tirmidzi sebagai yang menukil tashih dan tahsin dari para ulama. Ketika Tirmidzi misalnya mendapati sebuah hadis, kemudian dia lihat kalam ulama terdahulu. Oh, sebagian mensahihkan, sebagian menghasankan. Yang mana yang kuat, sahih atau hasan? Taraddud Imam Tirmidzi rahimahullah, kata Al-Hafidz di sini, taraddud akhirnya apa? Beliau gabungkan, dikatakan hasanun sahih. Itu kalau haitsu tafarrud. Kalau hadisnya cuma satu jalan, fardul mutlak. Itu kalau hadisnya apa? Fardul mutlak. Hadisnya cuma satu jalan. Sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan. At-Tirmidzi datang tidak bisa memastikan ya taraddud dalam hal ini, kemudian beliau mengatakan hasanun sahih, yakni maknanya hasanun inda qaumin wa sahihun inda qaumin. Jelas ini makna hasan lidzatihi. Hasanun sahih. Wa illa, kalau tidak demikian, wa illa di sini kembalinya kepada masalah tafarrud, yakni kalau misalnya hadis tersebut yang dikatakan oleh At-Tirmidzi itu hasan sahih, ternyata sanadnya berbilang, misalnya aziz atau masyhur, bukan hadis gharib mutlak, bukan, berbilang jalannya, fa bi'tibari isnadain, maka ucapan At-Tirmidzi hasanun sahih itu dipandang dari 2 sudut, dua sanad ini. Maksudnya satu jalan atau sanad ini hasan dan sanad yang lain sahih. Beliau gabungkan dua-duanya, hasanun sahih. Baik. Jadi kesimpulan masalah makna qaul Tirmidzi, makna qaul Tirmidzi hasanun sahih. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dibagi dulu. Iya. Jelas sampai sini. Kalau hadisnya itu at-tafarrud, idza kana al-hadis ghariban mutlaqan, kalau hadisnya gharib mutlak, maka makna hasan sahih yaitu hasanun inda qaumin wa sahihun inda qaumin. Ya, sehingga seakan-akan ada huruf ataf yang dihilangkan, sehingga seakan-akan At-Tirmidzi mengatakan hasanun wa sahih, cuman dihilangkan huruf wawunya. Kemudian dikatakan hasan sahih. Ini kalau hadisnya cuma satu jalan. Kalau idza kana lil hadis tariqan fa aksar, kalau hadis tersebut memiliki 2 jalan atau lebih, maka maknanya hasanun. Dikatakan ba'duhu atau ba'duha hasanun wa ba'duha sahih. Yakni kalau sebagian jalan, sebagian sanad ada yang hasan dan sebagian lain ada yang sahih. Digabungkan saya semua dikatakan hasan sahih. Sehingga seakan-akan At-Tirmidzi mengatakan hasanun au sahih. Jelas dengan menghilangkan huruf waw, au-nya di sini. Sehingga diucapkan seperti ini, hasan sahih. Hasanun au sahih, yakni hasan, jelas sampai sini, sebagian hadisnya jalan yang lain hasan,
dan jalan yang lainnya apa? Sahih. Baik. Afwan, terbalik. Sini yang au ya. Nah, hasanun au sahih, yakni hasan atau sahih. Kenapa? Karena sebagian ulama menganggapnya hasan dan sebagian lain menganggapnya apa? Sahih. Maka di sini takdirnya adalah hasan au sahih. Sementara di sini sebagian sanadnya hasan dan sebagian lain sahih. Maka maknanya hasan wa sahih, yakni hasan dan sahih. Sebagiannya hasan, sebagiannya sahih. Ya, hasan dan sahih. Ini makna dari kalamnya At-Tirmidzi hasanun sahih. Jelas sampai sini? Baik. Dan sekali lagi bahwasanya tidak perlu ada iskal dalam masalah makna kalamut Tirmidzi hasanun sahih. Ya. Dan ini butuh pembahasan lebih lanjut lagi. Insyaallah taala kita akan bahas di kitab berikutnya. Ya, kita akan terangkan bahwasanya ya, kalam At-Tirmidzi hasanun sahih sebagaimana yang kita sebutkan di poin yang kedua tadi, bahwa para ulama yang membahas masalah hasanun sahih, ya, mereka menyatakan bahwa hadis yang dihukumi At-Tirmidzi hasanun sahih itu makbul, diterima. Ya. Jelas sampai sini kita akan membawakan insyaallah taala pada pembahasan yang lebih luas lagi mengenai kalam para ulama yang mirip dengan At-Tirmidzi yang menggabungkan dua sifat ini, dan dia bermakna apa? Dia bermakna siqah, bermakna sahih atau lebih. Ya, walaupun bukan dengan menggunakan istilah hasan sahih ya. Insyaallah taala sayati باذنillah taala. Tapi kita bisa simpulkan dalam masalah ini bahwa kalam At-Tirmidzi hasanun sahih itu adalah pentasihan dari At-Tirmidzi kepada hadis tersebut. Ya. Maka kalau kita temukan dalam Sunan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi menyatakan atau memvonis suatu hadis dikatakan hasanun sahih, maka ini kita bisa katakan sahahahu Tirmidzi. Dinyatakan sahih oleh apa? At-Tirmidzi. Kenapa? Karena kalimat hasanun sahih itu adalah pentasrihan. Walaupun apa makna sebenarnya, apakah makna yang pertama atau makna yang kedua, itu masalah yang lain. Tapi intinya ini kalimat adalah pentasrihan terhadap hadis oleh Imam At-Tirmidzi. Jelas sampai sini? Baik, ini selesai pembahasan atau kalam dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Fa in jumi'a falit taraddudi fin naqil haitsu tafarrud wa illa fa bi'tibari isnadain. Nah, ثم قال رحمه الله تعالى wa ziyadatu rawihima maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaq minhu. Baik, ini masuk dalam pembahasan ziyadatu thiqah. Nah, kita pending dulu pembahasan tersebut. Nah, sekarang kita sudah bahas apa itu sahih dan apa itu hasan. Baik. Tersisa satu pembagian yang ketiga, ya, pembagian atau jenis yang ketiga dari pembagian hadis bi'tibar al-qabul war-rad, yaitu ad-dhaif. Ya. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif, ya, dalam istilah para ulama memiliki dua definisi, dua tinjauan definisi. Yang pertama ada ta'rifun am, definisi yang bersifat umum, dan yang kedua ada ta'rifun khas, definisi yang bersifat khusus. Nah, adapun definisi hadis dhaif dalam artian umum adalah kullu hadisin la yajma'u fihi syurut al-qabul. Ya, syurut al-qabul. Hadis dhaif dalam artian umum adalah semua hadis yang tidak menghimpun, tidak mengumpulkan semua syarat-syarat hadis makbul. Nah, maka hadis apapun selama dia tidak memenuhi syarat-syarat hadis makbul, apakah syarat hadis sahih ataukah syarat hadis hasan, maka itu adalah hadis apa? Itu namanya hadis dhaif. Ya.
itu adalah hadis yang dhaif. Jelas? Misalnya sanadnya terputus. Sanadnya terputus, inqita' sanad itu tidak memenuhi syarat ittisal. Kalau begitu ini namanya apa? Hadis dhaif dalam artian umum. Hadis munqati itu dhaif. Hadis mursal itu dhaif. Baik. Kemudian ternyata di sanadnya ada rawi yang adalahnya tidak benar. Misalnya dia adalah peminum khamar. Maka apa? Hadisnya ini dihukumi dikatakan matruk, ya, atau bahkan sebelum itu di dalam sanadnya ada perawi wadha, kadzdzab, pendusta, maka hadisnya dihukumi hadis palsu, namanya hadis maudhu. Baik. Nah, hadis maudhu ini adalah hadis dhaif juga dalam artian umum. Kenapa? Karena adalah perawinya tidak terpenuhi. Maka hadis maudhu itu masuk dalam definisi hadis dhaif dalam artian umum. Apalagi hadis syadz, atau hadis munkar, atau al-mazid fi muttasil asanid, yang lahir gara-gara jeleknya hafalan perawi hadis tersebut. Maka ini juga melanggar persyaratan ad-dhabt. Melanggar persyaratan ad-dhabt. Ini juga dikatakan dhaif dalam artian umum. Baik, dhaif dalam artian umum. Jadi dhaif dalam artian umum adalah semua hadis yang tidak menghimpun syurut al-qabul. Maka kita katakan munqati itu dhaif, mursal itu dhaif, mudallas itu dhaif, mursal khafi itu dhaif. Baik, mu'dhal itu dhaif. Nah, mu'allaq itu dhaif. Maudhu itu dhaif. Hadis matruk itu dhaif dan seterusnya. Dhaifun jiddan. Ya. Itu hadis dhaif. Nah, kemudian dhaif punya definisi khusus. Definisi khusus. Apa definisi khusus hadis dhaif? Ya. Definisi hadis dhaif dalam artian khusus itu definisinya sama seperti hadis sahih dan hadis hasan, kecuali dalam sanadnya ada perawi yang naqisu dhabt. Iya. Jadi bisa kita katakan bahwa hadis dhaif dalam artian khusus adalah mislu sahih, seperti hadis sahih. Illa anna fihi man naqasa dhabtuhu. Ya. Afwan. Dhabtuhu. Yani nakis di sini bukan lagi khafif, tapi nakis, sudah kurang. Kalau khafif kan dia ringan, dia masih bagus dhabtnya, cuman lebih ringan dibandingkan yang thiqah. Adapun hadis dhaif ini dalam artian khusus adalah seperti hadis sahih, namun di dalam sanadnya ada satu tabaqat atau dua tabaqat atau lebih, minimal satu, ada rawi yang nakis dhabtnya. Ya, rawi yang nakis dhabtnya. Adapun yang lainnya sama, misalnya apa syarat hadis sahih? Ittisalus sanad. Maka ittisalus sanad itu juga merupakan syarat hadis dhaif. Syarat hadis dhaif. Kalau ada hadis sanadnya terputus, misalnya ya, hadis yang dhaif hadis yang sanadnya terputus, misalnya munqati. Maka munqati berbeda dengan dhaif dalam artian khusus. Munqati adalah hadis yang ditolak, yang mardud gara-gara sanadnya bersambung. Sementara dhaif dalam artian khusus adalah hadis yang mardud gara-gara ada perawinya yang jelek hafalannya. Adapun munqati bisa jadi tidak ada perawi yang hafalannya jelek, semua thiqah, tapi sanadnya terputus. Maka itu dia punya istilah khusus namanya munqati. Adapun rawi yang jelek hafalannya, maka hadisnya punya istilah khusus namanya dhaif. Maka dalam artian khusus ini dhaif beda dengan munqati. Apalagi masalan al-mudallas. Ya. Hadis mudallas, yakni karena ada seorang mudallis menggunakan meriwayatkan dengan an-anah. Pakai an. Maka hadis seperti ini dinamakan mudallis, tidak dinamakan dhaif dalam artian khusus. Kenapa? Karena dhaif dalam artian khusus itu adalah penamaan untuk hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang jelek hafalannya, yang kurang hafalannya. Ya. Jadi syarat-syarat dalam hadis sahih itu dipersyaratkan juga pada hadis dhaif, yaitu ittisalus sanad, apalagi al-adalah, ya.
Kalau ada hadis adalahnya rusak, misalnya dia pendusta, maka hadisnya dinamakan hadis maudhu, bukan hadis dhaif dalam artian khusus. Jelas sampai sini. Misalnya nih, ada hadis di dalam sanadnya pendusta. Apa divonis hukumnya? Tidak boleh ada orang datang mengatakan hadza hadisun dhaif. Enggak boleh. Karena ini dhaif yang dimaksud di sini dhaif secara istilah. Sementara dhaif secara istilah diperuntukkan untuk hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang jelek hafalannya. Maka seharusnya dikatakan hadza hadisun maudhu, diberikan nama spesifik. Tapi kalau kita berbicara dhaif secara umum, kita katakan, apakah hadis maudhu termasuk hadis dhaif? Iya, dalam artian umum. Apakah hadis munqati termasuk dhaif? Iya, dalam artian umum. Ya, karena dhaif dalam artian umum adalah semua hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis makbul. Jelas? Al-adalah. Ya. Kalau di pembahasan siqah kemarin, al-adalah dipersyaratkan dengan tam ad-dhabt. Ya. Jelas? Jadinya apa? Siqah. Tapi dalam masalah ini naqisu dhabt. Ya. Apa derajatnya? Dalam istilah jarh wa ta'dil kadang dikatakan fulanun dhaif. Sudah. Atau fulan sayyi'ul hifdzi. Ya. Atau lahu auham. Yang berkenaan dengan kurangnya hafalan. Ini gelar-gelarnya derajat yang disematkan kepada rawi-rawi yang kurang bagus hafalannya. Dhaif, sayyi'ul hifdz, lahu auham, atau misalnya ala khilafin fihi, ya, saduqun yukhti, walaupun ada khilaf dalam masalah ini, ya, saduqun yukhti. Nah, jujur tapi yukhti, sering melakukan kekeliruan. Ini semua takbir yang digunakan oleh para ulama jarh wa ta'dil untuk mensifati seorang rawi yang agamanya bagus tapi hafalannya kurang bagus. Nah, inilah yang dimaksud dhaif dalam artian khusus. Nah, maka kalau kita katakan hadis terbagi menjadi 3. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis apa? Dhaif. Ya. Maka dhaif yang dimaksud di sini adalah dhaif dalam artian khusus. Yaitu apa? Ya, yaitu hadis yang tersambung sanadnya, kemudian rawinya adil tapi dhabtnya naqis. Ya. Kemudian tidak ada syadz dan tidak boleh mu'allal, tidak boleh syadz dan tidak ada illa al-qadihah. Ya. Maka kesimpulannya kita bisa katakan apa perbedaan antara hadis sahih, hasan dengan dhaif dalam artian khusus? Perbedaannya adalah hanya dalam masalah dhabt. Kalau ittisalus sanad semuanya harus muttasilus sanad. Mau sahih, mau hasan, mau dhaif harus muttasil sanadnya. Masalah adalah semuanya harus adil. Mau sahih, mau hasan, mau dhaif semua perawinya harus adil. Baik. Apalagi? Syadz, tidak boleh syadz. Ya, sahih, hasan, dhaif tidak boleh syadz. Illa al-qadihah. Sahih, hasan, dhaif tidak boleh memiliki illa qadihah. Satu-satunya perbedaan antara ketiganya adalah dalam masalah dhabt. Kalau sahih tamamud dhabt atau tammud dhabt, kalau hasan khafifud dhabt, kalau dhaif naqisud dhabt. Jelas sampai sini? Ini perbedaan antara ketiga jenis hadis ini, ya, yakni dhaif dalam artian apa? Dalam artian khusus. Wallahu taala alam bisawab. Adapun hadis yang ditolak mardud gara-gara sanadnya terputus, secara istilah khusus tidak dinamakan dhaif, tapi dinamakan munqati. Misalnya ada hadis di dalam sanadnya seorang tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita katakan? Kita katakan hadza hadisun mursal. Ya. Hadza hadisun mursal, harus disematkan padanya penamaan yang khusus. Tidak boleh kita katakan ini hadis dhaif dalam artian khusus. Kenapa? Karena semua perawinya thiqah, cuma ada sanad yang terputus. Kecuali kalau kita maknakan dalam artian umum, yakni ini hadis secara umum masuk dalam kategori dhaif, yakni karena syarat makbul tidak terpenuhi, oke, dalam penamaan umum. Tapi ketika kita ingin mensifati hadis tertentu, maka sudah selayaknya kita menggunakan istilah khusus, yakni mursal tersendiri. Mursal beda dengan munqati, beda dengan muallaq, beda dengan mu'dhal, dia punya nama-nama tersendiri. Maka demikian